Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah masuk ke dalam tahun ajaran yang baru dan kita semua sudah memulai pembelajaran mulai dari hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan bahwa setiap minggu keempat itu ada jadwal bimbingan konseling. Namun pada minggu keempat ini adalah jadwal untuk orang tua. Baik, ini adalah materi bimbingan konseling yang akan saya sampaikan sesuai dengan arahan daripada pihak sekolah. Maka dari itu mohon dengan sangat untuk memperhatikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya. Baik, bimbingan konseling SMP Negeri 3 Katapang Kabupaten Bandung. Ini adalah ditujukan untuk orang tua siswa sebagai pengenalan apakah itu bimbingan konseling, terus siapa saja yang berada di dalam bimbingan konseling ini. Sebelumnya di sini ada Pak Haji Maman Kardiman selaku PLH SMP Negeri 3 Katapang. Beliau adalah pimpinan yang membawahi para rekan guru di SMP Negeri 3 Katapang. Baik, selanjutnya dalam struktur organisasi bimbingan konseling SMP Negeri 3 Katapang itu ada Pak Dr. Andes Haji Maman Kardiman MSI selaku pembimbing BK kelas 9 dan sekaligus koordinator BK untuk SMP Negeri 3 Katapang. Lalu yang kedua ada Bu Sukemi selaku pembimbing BK kelas 8 dan yang terakhir adalah ada Pak Rosyid Nureka Putra SPDI selaku pembimbing BK kelas 7. Baik, langsung saja ke materi bimbingan konseling. Dari katanya, bimbingan konseling bisa didefinisikan sebagai berikut. Kita definisikan dalam hal bimbingannya dulu. Bimbingan adalah dalam buku landasan bimbingan konseling halaman 5. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance dan counseling. Dalam bahasa Inggris, secara harfiah istilah guidance itu berasal dari kata guide yang berarti mengarahkan atau to direct, memandu atau to pilot, mengelola atau to manage, dan menyetir atau to steer. Sartre dan Stone dalam bukunya pada tahun 1971 pada halaman 40 mengartikan bahwa bimbingan itu sebagai process of helping an individual understand himself and his world, yang artinya adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Di sini juga ada pengertian bimbingan dari Sunario Kartadinata. Sunario Kartadinata mengartikan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sementara Rohman Natawijaya mengartikan bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut bisa memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya adalah definisi konseling. Dalam buku landasan bimbingan dan konseling Robinson yang ditulis oleh Muhammad Surya dan Rohman, dalam halaman 7 mengartikan bahwa konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana yang seorang
yaitu klien, dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Sementara menurut American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalahnya. Nah, dari pengertian-pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu, kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui proses, jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini yang namanya bimbingan konseling itu berbeda dengan zaman dulu kita mengenalnya, yaitu BP, ya, bimbingan pribadi. Dulu kita mengenal BP itu atau ruang BP itu adalah sebagai tempat pemberian punishment, sebagai tempat pemberian hukuman bagi anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma atau tata tertib di sekolah. Nah, untuk sekarang yang namanya BP atau BK, bimbingan pribadi atau bimbingan konseling, itu berbeda, ya, 180 derajat berubah. Kenapa? Karena dalam bimbingan konseling ini, guru atau bisa disebut sebagai konselor itu bertugas untuk membimbing, melayani, membantu kepada siapa? Kepada peserta didik maupun orang tua secara pribadi ataupun secara kelompok, ya, secara pribadi atau secara kelompok. Dalam hal apa? Dalam hubungan antara, jika contohnya peserta didik memiliki masalah pribadi yang sulit sekali untuk diselesaikan secara mandiri, peserta didik bisa meminta bantuan kepada konselor atau guru BP, guru BK untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu juga dalam hal sosial, dalam hal belajar, dalam hal karir, ya. Nah, itu semua jika terdapat masalah bisa dikonsulkan kepada guru BK. Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, di sini guru BK itu akan mengarahkan seperti apa, harus bagaimana supaya peserta didik itu mampu menjadi individu yang berkualitas, individu yang bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling. Di sini khususnya tujuan bimbingan konseling merupakan tujuan bimbingan konseling yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Katapang. Ada beberapa tujuan bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Katapang, yaitu yang pertama, memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitinya. Jadi jika anak yang memiliki masalah dengan dirinya pribadi, masalah emosional, ada anak yang mudah marah mungkin, ada anak yang sering sekali menyendiri mungkin, ada anak yang tidak bisa memanage emosinya mungkin. Nah, itu bisa dikonsultasikan kepada guru bimbingan konseling. Lalu yang kedua, memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. Ya, sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang kedua ini adalah supaya anak atau peserta didik itu bisa nyaman, bisa, istilahnya kalau bahasa Sundanya itu jongjon, bisa nyaman dengan pikirannya, bisa nyaman dengan emosinya, dan juga bisa nyaman dengan tingkah lakunya. Jadi segala sesuatu yang anak pikirkan, anak rasakan, dan anak lakukan itu harus senantiasa sesuai
dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Terkadang ada anak yang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dengan keadaan dirinya sendiri yang dicampuri oleh urusan dari luar dirinya. Contoh, di pertemanan itu biasanya anak merasa mungkin ada yang minder, ada yang over percaya diri, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu guru BK itu akan mengarahkan anak, memberikan pengertian kepada anak supaya apa? Supaya anak itu merasa nyaman dengan keadaan dirinya sendiri, supaya anak itu merasa bahwa dirinya itu sudah sempurna, supaya anak itu bisa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, terutama dalam belajar. Selanjutnya yang keempat adalah memungkinkan anak menerima keterbatasannya dan kekuatannya serta merasa oke dengannya. Nah, di sini anak juga dituntut untuk bisa menerima keterbatasan atau kekurangannya. Sebaliknya, kekuatan yang dimiliki oleh anak pun anak tidak mempergunakannya secara salah gitu ya. Jadi sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Lalu yang kelima adalah memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat negatif. Banyak sekali pada saat ini anak-anak yang memiliki tingkah laku, memiliki sikap yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, tidak cenderung kepada hal-hal yang positif, yang pada akhirnya itu akan merugikan dirinya sendiri atau bahkan merugikan orang-orang di sekitarnya. Ya, yang lebih parah itu anak-anak bisa merugikan orang tuanya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti pada saat ini sedang ramai-ramainya yang namanya kelompok remaja. Kelompok remaja dalam hal yang negatif. Contohnya adalah ada yang disebut anak jalanan, ada yang disebut anak kampung, ada yang disebut intinya banyak sekali kelompok anak-anak yang biasa melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan norma-norma. Banyak anak yang diam di pinggir jalan, lalu dia ikut dalam sebuah mobil bak terbuka sambil membawa gitar. Mungkin untuk dirinya sendiri itu dia merasa oke, merasa nyaman, tetapi jika hal itu mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka tentu saja harus kita minimalisir. Supaya apa? Supaya si anak bisa kita arahkan kepada hal-hal yang positif, supaya anak pun bisa tahu bahwa hal itu adalah tidak patut untuk dia lakukan. Selanjutnya, memungkinkan anak berfungsi dengan nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya, misalkan di rumah dan di sekolah. Nah, guru BK di sini akan bertugas untuk mengarahkan anaknya supaya apa? Supaya dia bisa merasa nyaman dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang di sekitarnya, terutama bagi peserta didik atau anak-anak yang baru mengenal lingkungan sekolah pada saat ini. Nah, guru BK itu akan senantiasa memandu, mengarahkan supaya anak-anak itu tidak merasa minder, tidak merasa malu ketika mereka beradaptasi dengan teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk mengejar tonggak perkembangannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi tugas guru BK, yaitu memaksimalkan kesempatan anak tersebut mengembangkan potensinya. Nanti guru BK akan melihat sejauh mana potensi anak, apa minat yang dimiliki oleh anak tersebut,
potensi apa yang seharusnya anak itu gali. Nah, guru BK di sini salah satu tugasnya adalah untuk menggali potensi-potensi tersebut sehingga bisa dikembangkan oleh anak itu sendiri. Baik, selanjutnya selain daripada tujuan bimbingan konseling, di sini ada yang namanya fungsi bimbingan konseling. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dalam hal potensi dan lingkungan, ya. Jadi fungsinya itu membimbing, membantu. Konseli di sini adalah peserta didik, membantu peserta didik bisa memahami terhadap potensinya sendiri dan juga bisa memahami keadaan di sekitarnya, keadaan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan-lingkungan yang lainnya, ya. Itu supaya peserta didik bisa memahami, bisa mewajari, dan bisa menerima segala sesuatu yang ada dalam dirinya dan lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor, upaya guru BP, guru BK untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik, ya. Jadi fungsi preventif ini yaitu guru BK mengantisipasi berbagai masalah yang memungkinkan terjadi pada diri peserta didik atau bahkan bisa mencegahnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Maksudnya adalah fungsi pengembangan ini kembali kepada fungsi yang pertama, bahwa ketika diri peserta didik itu sudah tahu potensinya di mana, hobinya apa, lalu kelebihannya apa, maka guru BK di sini bisa membantu mengarahkan peserta didik supaya mengembangkan bakatnya, potensinya, minatnya yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat ada fungsi penyembuhan. Penyembuhan ini yaitu sifatnya kuratif. Ketika ada peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar, dalam kehidupannya, dalam keluarga yang dirasa akan menghambat dalam proses pembelajaran, yang akan menghambat dari segi mentalnya, maka fungsi BK sebagai penyembuhan adalah untuk meminimalisir bahkan membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli atau peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Di sini guru BK akan melihat potensinya, hobinya, lalu kelebihan daripada peserta didik. Untuk apa? Untuk menyalurkan potensi tersebut ke arah yang seharusnya. Contoh, peserta didik, ada anak yang aktif dalam berkegiatan berlari. Nah, peserta didik ketika itu mungkin tidak sadar bahwa dirinya itu memiliki potensi sebagai atlet. Ada peserta didik yang mungkin sering memukul-mukul bangku, memukul-mukul benda, sedangkan peserta didik itu tidak sadar bahwa dirinya itu memiliki potensi dalam bidang musik contohnya. Atau
ada potensi-potensi yang lain yang tidak disadari oleh peserta didik, maka guru BK di sini berfungsi untuk menyalurkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi adaptasi, yaitu fungsi untuk membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, fungsi adaptasi ini adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh guru bimbingan konseling, yaitu menyelaraskan antara program yang dimiliki oleh sekolah, oleh kepala sekolah, oleh guru, dengan minat dan kemampuan serta latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Nanti akan dilihat, akan disesuaikan program-program, lalu cara mengajar yang seharusnya diterapkan untuk peserta didiknya masing-masing. Selanjutnya, setelah tadi ada tujuan, fungsi, di sini kita akan membahas juga tentang asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling, ada banyak sekali asas yang diterapkan dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, jika ada peserta didik yang berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, maka data tersebut wajib untuk dirahasiakan. Data tersebut wajib tidak untuk disebarluaskan. Jadi tidak usah khawatir kepada mungkin anak-anak, bapak ibu yang ingin berkonsultasi kepada guru BK, maka kerahasiaan itu adalah asas paling utama, asas nomor 1. Jangan khawatir bahwa datanya atau mungkin hal-hal yang diceritakan kepada guru BK itu akan disebarluaskan di sekolah, tidak, ya. Maka asas kerahasiaan ini menjadi nomor 1. Lalu yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Dalam arti lain bahwa program bimbingan konseling ini tidak ada paksaan. Silakan saja kepada anak yang ingin melakukan konseling, silakan datang ke atau menghubungi ke guru BK-nya masing-masing, ya. Tidak ada paksaan harus mengikuti, tidak, ya. Jika ada anak yang datang meminta bantuan, meminta konsul, maka akan dilayani. Jika tidak, kami pun tidak memaksa anak tersebut untuk melakukan konsultasi. Yang ketiga adalah ada asas keterbukaan. Asas yang dihendaki agar peserta didik menjadi sasaran atau layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Nah, di sini semua aspek, semua orang yang berkaitan dengan bimbingan konseling ini, jika mengadakan sebuah konsultasi, maka itu harus memegang asas keterbukaan. Tidak boleh menyembunyikan data, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan yang tidak seharusnya dikatakan, ya. Harus terbuka, semuanya harus disampaikan. Mau itu hal yang baik, mau itu hal yang buruk, mau itu hal yang manis, mau itu hal yang pahit, maka semuanya harus disampaikan kepada guru bimbingan konseling atau pada saat konsultasi. Selanjutnya, asas kegiatan.
Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan kegiatan. Ya. Jadi yang namanya asas kegiatan ini itu menghendaki peserta agar menjadi sasaran, ya, dapat berpartisipasi aktif dan merasa bahwa bimbingan konseling ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan. Konsultasi itu merupakan hal yang wajar kita lakukan. Nah, peserta didik itu harus menyadari hal tersebut. Lalu yang kelima adalah ada asas kemandirian. Asas ini menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Nah, kemandirian ini tentu saja dituntut kepada peserta didik untuk dapat dilakukan, untuk dapat bisa peserta didik itu mengenali dirinya sendiri, untuk dapat bisa peserta didik itu bersosialisasi dengan lingkungannya, untuk bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan, untuk bisa mengarahkan dirinya sendiri, dan untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Tentu saja di sini asas kemandirian ini tidak terlepas dari mana yang positif dan mana yang negatif. Peserta didik harus bisa mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang positif tentunya. Selanjutnya adalah asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi yang sekarang. Ya. Jadi asas ini menghendaki objek atau peserta didik ini bisa beradaptasi, bisa menghadapi dalam kondisi saat ini, ya. Selanjutnya, asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas ini menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Ya. Jika layanan konseling dilakukan oleh guru BK dan guru mata pelajaran atau wali kelas, maka asas keterpaduan ini harus bisa saling menunjang antara program yang dimiliki oleh berbagai pihak. Ya, programnya harus harmonis dan harus terpadu. Lalu yang kesembilan adalah ada asas kenormatifan. Asas ini menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Jadi tidak terlepas dari norma-norma yang ada di kehidupan, maka bimbingan konseling akan melakukan konsultasi, akan melakukan kegiatan bimbingannya sesuai dengan norma yang ada. Selanjutnya ada asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah profesional. Dalam hal ini, kaidah pelaksanaan layanan dan kegiatan BK hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling, ya. Jadi yang termasuk ke dalam bimbingan konseling ini adalah
tenaga-tenaga yang ahli, tenaga-tenaga yang sekiranya bisa melakukan konseling, bisa mengarahkan anak-anaknya, bisa mengarahkan konselor, bisa mengarahkan konselinya, ya, bisa mengarahkan segala hal yang ada dan mampu sesuai dengan keprofesionalan yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki agar pihaknya yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas agar suatu permasalahan peserta didiknya jika dikira dapat mengalih tangankan kepada orang yang lebih ahli. Jika ada guru atau ada konselor yang dikira belum mampu, belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka masalahnya itu bisa dialih tangankan. Ya, dalam artian alih tangan kasus. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, dari guru-guru yang lain, atau dari guru ahli yang lain. Demikian pula sebaliknya. Guru pembimbing atau konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lain yang lebih kompeten, baik yang berada di lembaga ataupun yang di luar sekolah. Ya, jika ada kasus yang sekiranya bisa diselesaikan, maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh guru BK. Akan tetapi, jika ada kasus-kasus yang atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan oleh guru BK, maka guru BK pun berhak atau bisa mengalih tangan kasuskan kepada pihak-pihak yang lain, baik yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Contoh, kepada kepala sekolah misalkan, atau kepada wali kelas misalkan, itu yang berada dalam lembaga sekolah. Yang di luar sekolah, contohnya adalah apabila ada peserta didik yang terkait dengan kasus narkoba atau kasus-kasus yang bisa dikatakan berat, maka guru konselor juga bisa mengalih tangankan kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah ada asas tuturi handayani. Asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan bisa menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan serta dorongan dan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju dan berkembang. Ya, jadi asas tuturi handayani ini guru BK itu sebagai pengayom, sebagai fasilitator yang mengayomi, yang mengarahkan dan memberikan rasa aman kepada siapa? Kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan serta dorongan bagi peserta didik yang memiliki potensi-potensi yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Nah, pada kesimpulannya adalah peserta didik atau bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma yang berlaku. Dan bimbingan konseling ini bertujuan supaya anak dapat menghadapi masalah emosionalnya, memiliki tingkat keharmonisannya dalam tingkah laku, emosi, dan pikiran sehingga anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri, menerima keterbatasannya, dan mengubah tingkah laku anak yang mempunyai akibat negatif menjadi positif. Khususnya di SMP Negeri 3 Katapang ini, layanan bimbingan konseling selama saat ini masih berada dalam masa pandemi, silahkan bagi
peserta didik atau orang tua jika ingin mengadakan sebuah konsultasi, maka konsultasi tersebut bisa diadakan secara daring. Jadi peserta didik maupun orang tua bisa langsung menghubungi menghubungi pembimbing atau menghubungi konsultasinya, ya, menghubungi guru BK-nya. Nah, selain daripada itu, guru BK juga di sini akan senantiasa mengadakan sebuah penilaian. Dalam kurikulum 2013 ini, penilaian yang dilakukan salah satunya itu ada penilaian dalam aspek sikap sosial dan sikap spiritual. Jadi sikap-sikap yang dilakukan oleh peserta didik baik di sekolah bahkan di rumah itu akan dinilai oleh guru BK, ya. Melalui penilaian tersebut bisa memberikan gambaran kepada orang tua bagaimana perilaku atau nilai sikap yang dilakukan oleh peserta didiknya, ya. Jadi nanti selain daripada konseling, selain daripada konsultasi, maka guru BK di sini mengambil peran dalam hal pengambilan nilai sikap, yaitu nilai sikap sosial dan nilai sikap spiritual. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bimbingan konseling, maka bisa menghubungi guru BK-nya. Baik itu ke Pak Haji Maman, ke Bu Sukemi, atau ke Pak Rosid. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.